memperbaiki lahan yang ada dalam pertanian kita. Bisa jadi tanah kita tidak subur karena bakterinya tidak ada. Karena selama ini disemprot dengan penyakit, dengan hama ya, ataupun dengan yang mematikan. Makanya di sini penting pemahaman mikroorganisme atau bakteri ini supaya dalam pemakaian khususnya di ekofarming jangan sampai disatukan dengan bahan kimia, baik itu pestisida maupun yang lainnya. Apalagi ya Bapak Ibu mungkin dengar, Pak boleh nggak kalau campur dengan sabun colek, misalnya dengan sunlight? Ya jelas itu sunlight sama sabun colek bahan kimia bukan? Ya, itu kalau dicampur ya mati bakteri yang ada dalam ekofarming. Jadi di sini pemahaman yang terpenting bahwa mikroorganisme itu dia akan hidup bila mana kelembabannya juga mendukung. Ya. Terus keduanya jangan sampai terkontaminasi dengan bakteri negatif. Bapak Ibu sekalian pengen sukses kan? Kalau Bapak bergaul dengan orang yang gagal, pasti Bapak Ibu akan patah semangat. Tapi kalau Bapak bergaul dengan orang sukses, insya Allah akan sukses. Minimal penyemangatnya beda Pak. Begitupun bakteri. Dia kalau misalnya teman-temannya kurang semangat ya, nanti akan dia malas bekerja. Tapi kalau bakteri yang di ekofarming, insya Allah bakteri yang positif dan punya semangat yang tinggi. Artinya begitu. Ini ilustrasi aja Pak ya. Nah bakteri ini akan menentukan tingkat kesuburan tanahnya. Semakin banyak bakteri di dalamnya, terutama bakteri positif, disitulah perubahan-perubahan dalam tanah akan semakin baik. Yang berikutnya yang berkaitan dengan agroekosistem yang hidup yaitu biota tanah. Biota tanah ini di dalamnya adalah makhluk hidup yang ada dalam tanah. Termasuk tadi bakteri juga ada di dalam tanah, bisa ada dalam air. Nah, dalam ini konteksnya di dalam tanah. Selain bakteri juga ada binatang. Seperti apa di tanah itu? Ada cacing, ada kaki seribu dan sebagainya. Nah, ini ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala makhluk yang ada di muka bumi tidak ada yang sia-sia. Bapak tahu nggak sejarahnya biopori? Ibu tahu nggak biopori? Dari mana mulainya? Sekarang kan dimanfaatkan untuk bisnis pemupukan kan? Itu ternyata yang mengajari adalah tikus. Atau mungkin yang mengajari adalah rayap yang biasa melubangi tanah. Pokoknya binatang yang melubangi tanah, baik itu tikus, mungkin apa namanya orong-orong ya, yang kayak gitu tuh. Terus ada lagi kalau di sawah itu apa Pak? Yang jalannya miring terus itu. Kepiting ya? Kepiting apa? Yuyu. Ada yang bilang yuyu ya? Ya pokoknya yang kalau jalannya dia miring Pak. Ya. Nah ternyata itu sejarah pertama mengapa biopori itu menjadi satu hal yang penting. Jadi tanah itu bisanya terjadi sirkulasi udara karena bantuan binatang yang ada dalam tanah. Jadi tidak setiap tanah ada rayapnya nanti jelek tanahnya, enggak. Justru bisa rayap itu membuat pori-pori yang ada dalam tanah. Dan yang dikatakan biopori adalah bio adalah hidup, pori adalah lubang. Jadi lubang yang dibuat oleh makhluk hidup. Nah kalau kita adopsi teknologi, ya dengan cara ya kita bikin lubang. Tujuannya biopori itu apa sih? Supaya membuat penyerapan pupuk lebih mudah oleh akar. Makanya kedalaman biopori tergantung berapa kedalaman daripada tanaman itu sendiri. Jadi kalau tanya Bapak sekalian, Pak kalau bikin ruang biopori berapa sih kedalamnya? Tergantung kedalaman tanahnya. Tanahnya Pak, tanamannya, akarnya. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian kalau bikin biopori sama aja Bapak bikin pabrik pupuk di dalam tanah satu. Kedua, Bapak Ibu sekalian sama aja mendekatkan ataupun menjadikan jalan tol yang tadinya harus disiram dari atasnya lama menyerap ke bawahnya, betul nggak? Kalau dengan biopori langsung ke paling bawah. Nah untuk biopori ini ya teknologi yang awalnya dari binatang yang tadi dalam tanah tadi dimanfaatkan sekarang untuk teknologi pemupukan itu sangat bagus. Karena dengan biopori ya selain kita nanti menambahkan bahan organik seperti bekas sampah-sampah yang ada daun-daunan
ataupun kotoran hewan, lalu kita campurkan mikroba. Dalam hal ini mungkin sebelum mengenal ekofarming bisa aja dengan E4, Pak. Tapi kalau sekarang Bapak udah tahu dan udah paham, gunakanlah ekofarming ya, sebagai starter atau bioaktivator. Bioaktivator itu adalah makhluk hidup yang memotivasi sehingga tanah itu akan terurai, terutama bahan organik jadi pupuk yang alami. Pupuk alami itu lebih sehat daripada pupuk yang buatan. Makanya bedanya organik dengan kimia bukan sekedar unsurnya, tetapi bahan bakunya. Ada yang sifatnya alami, ada yang sifatnya buatan. Kalau yang alami insya Allah tidak menimbulkan dampak lagi. Tapi kalau dengan sistem buatan, pabrikan, pasti ada residu yang ditinggalkan di dalam tanah yang menyebabkan tanah menjadi rusak ataupun menjadi keras ya. Oke, jadi intinya bahwa biota tanah ini sesuatu yang bisa bermanfaat. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi Go Berkah Norriba. Pagi ini kami akan menuju lokasi Demplot Eco Farming di lahan sawit di wilayah Kabupaten Kota Pekanbaru, Riau. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari tim Pekanbaru siap mengadakan demplot di lokasinya Pak Haji Zulkarnain. Kita bisa lihat di sini tanamannya sawit, ada juga nenas ya. Bisa kita lihat di sini kondisi nenasnya yang tadinya buahnya kecil-kecil. Alhamdulillah ini baru satu kali aplikasi eco farming. Buahnya juga sudah mulai nampak luar biasa dari kemarin. Kemudian untuk sawitnya kita lihat juga ini adalah lahan sawit dari tempat demplot kita, tempat Pak Haji Zulkarnain. Dan hari ini adalah pemupukan kedua dari Pak Haji Zulkarnain yang kebetulan alhamdulillah hari ini juga bertepatan dengan kehadiran dari pakarnya eco farming, yaitu Bapak Haji Mahmunir beserta Ibunda. Dan kami mohon doanya pada pemirsa semua ya, semoga pemupukan yang kedua ini berhasil untuk meningkatkan buahnya lebih produktif lagi dan kesuburan tanahnya lebih subur lagi. Karena sesungguhnya eco farming itu bisa membuat lahan itu sangat subur, buahnya lebih maksimal, produksinya meningkat, dan kita doakan semoga seluruh petani Indonesia hidupnya jaya. Kami dari PTBS dengan moto, visi dan misi yang luar biasa, yaitu Go Berkah No Riba. Lahan subur, petani makmur berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Salam eco farming. Lahan subur, petani makmur berkah. Salam eco farming. Lahan subur, petani makmur berkah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu peserta training. Kemarin kita sudah menyelesaikan materi ya dari satu harian. Hari ini agenda kita adalah bagaimana cara pendemplotan yang benar, bagaimana cara pembiangan pupuk super aktif kita eco farming, yang alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak petani-petani yang sudah memakai. Nah, di sini kita ingin lagi memperjelas karena sudah langsung dengan pakarnya, Bapak Haji Mahmunir. Nah, seperti itu Bapak, alhamdulillah masih bisa menyempatkan diri untuk agenda yang kedua kita hari ini sebelum beliau bertolak lagi balik ke kampung halaman untuk rosot lagi, sosialisasi lagi, untuk menebarkan lagi bagaimana bertani yang cerdas, seperti itu. Oke, biar nggak panjang-panjang waktunya, nanti kita
dibantu langsung sama Pak Haji Mak Munir, dan kebetulan di sini adalah lokasi juga mitra PT BES yaitu Pak Haji Zulkarnain. Terima kasih Pak Haji sudah memberikan kewenangan ya, atau memberikan tempat atau lahan untuk bagaimana bisa kita mengaplikasikan eco farming dengan baik dan benar. Mungkin banyak solusi lagi yang diberikan Pak Haji. Kemarin kan cuma materi, kalau ini kan langsung di lahan, biar lebih bagus lagi, biar lebih cerdas lagi, lebih mantap lagi teman-teman untuk mensosialisasikan eco farming. Bismillah, saya berikan kepada Pak Munir waktu dan tempat. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Devi, Siap, Pak. Bunda Fitriani, juga para mitra PT BES. Wabil khusus nih Bapak Haji karena ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah, setelah kemarin seharian ya kita menuntut ilmu ataupun kita berbagi pengalaman, semata-mata supaya jangan sampai kita salah-salah dalam aplikasi ya. Karena produk apapun kalau kita salah aplikasinya, paling gampang itu nyalain produk, nggak pernah menyalahin diri sendiri gitu kan. Maka dari itu pada kesempatan ini kita langsung di lokasi di tempatnya Bapak Haji Zulkarnain. Luasnya berapa Pak? 2 hektar. 2 hektar. Kalau boleh tahu berapa jumlah pohonnya Pak? Kurang lebihnya aja lah berapa? 270 batang. 270 batang. Ya berarti ini mungkin sekitar 6-7 meter lah per ininya ya, jarak tanamnya ya. Juga di sini kelihatannya bukan hanya kelapa sawit nih, tumpang sari ya. Tumpang sari dengan nanas ya. Nah, ini kelapa sawitnya udah kelihatan nih, kalau mau berbuah ini tandanya udah mulai mengembang, mekar ya. Ini ciri-cirinya kalau kelapa sawit ini memang mau berbuah itu dia tandanya terbuka. Nah, oke, tadi juga apa yang disampaikan oleh Bu Devi, kita perlu praktek yang memang bisa menjadikan satu pembelajaran kita, dan kita juga sekalian meyakinkan diri kita bahwa dengan eco farming ini insya Allah lahan itu akan subur dan tetap subur, karena tanah itu akan bisa terawat, akan tetap baik kalau bahan organiknya mencukupi. Karena salah satu dari sekian syarat tanah itu subur diantaranya mengandung bahan organik. Yang kedua juga mengandung mikroorganisme. Jadi kalau tanah di situ tidak ada mikroorganisme atau binatang-binatang yang ada di dalam tanah, itu menunjukkan tanah itu tidak subur. Terus yang berikutnya juga perlu ada ketersediaan air. Jadi tanah sehebat apapun kalau airnya tidak tersedia juga jadi masalah, karena penyerapan pupuk itu bersumber dari air. Yang berikutnya ada rongga juga ada. Istilahnya rongga itu ruang-ruang di mana tanah itu bisa berinteraksi dengan udara. Ya. Nah, ini semua akan tetap baik atau tetap bertahan apabila kita bisa mengelola dengan baik. Dan ini pupuk yang sangat luar biasa. Jangan lihat kecilnya ya, tapi manfaatnya. Manfaatnya. Di sini sudah jelas, kemarin sudah dijelaskan di training. Pokoknya kalau makan ini komplit dah di sini, udah komplit sekali, udah nggak usah diragukan lagi. Dan plusnya lagi, ini sudah banyak mengandung bakteri positif yang akan merubah atau memperbaiki tanah-tanah yang tadinya tidak subur jadi subur kembali. Yang sudah rusak yang sudah ini. Nanti makanya kita akan coba cek nanti dengan alat sederhana ini berapa. Nah, pH itu menunjukkan bahwa di situ sifat kimia tanah itu bisa kita cek seberapa bagus tanah itu bisa efektif dalam penyerapan hara, karena pH itu berpengaruh pada tingkat penyerapan hara ya. Nanti akan kita cek sama-sama. Ini alatnya sederhana, ada 2 tombol ya untuk pH, dan satu lagi ini buat ini kalau tengah-tengah berarti ini posisinya off. Nah, ketika di kiri itu jadi pH, kiri dari saya ya, berarti kanan dari bapak-bapak sekalian. Nah, kalau untuk kesuburan itu dimentok sampai ke paling kanan dari saya atau kiri dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini memang alat ini kecil membantu sekali untuk mengukur seberapa kesuburan dan seberapa pH yang ada.
boleh dikatakan Bapak Ibu sekalian, kalau memang mau menggunakan pupuk organik ya atau pupuk kimia, itu kita tolak ukurnya di sini dulu. Kalau seandainya pH-nya itu normal dan pupuk organiknya mencukupi, bahan organik maksudnya kesuburannya bagus, itu dengan ini saja udah cukup. Nah, lain cerita kalau pH-nya juga udah rendah gitu ya, itu perlu penambahan dolomit. Terus juga di situ kalau kesuburannya kurang, itu juga perlu tambahkan bahan organik ya. Nah, kalau masalah pupuk kimia sebetulnya itu masalah tambahan aja ya. Ibarat kayak makan-makan ringan lah, makanan tambahan saja. Jadi kalau memang tidak diperlukan nggak masalah. Masalahnya kita akan lihat Pak. Ini pertumbuhannya Bapak kan udah pakai satu kali nih. Udah kelihatan kan dari apa namanya daunnya itu menghijaunya kelihatan. Jadi kalau kita tanamannya itu udah normal ya, saya yakin apapun nggak ada alasan untuk nambah pupuk kimia sebetulnya. Jangan ditambahkan, udah cukup aja kita ini. Kita yakin bahwa pupuk ini mampu untuk memperbaiki lahan juga menambah nutrisi karena mengandung pupuk yang lengkap. Ya. Namun dalam hal ini saya juga terkadang petani itu untuk mengubah kebiasaan tidak juga mudah ya, perlu proses adaptasi lah, karena teknologi itu perlu adaptasi, perlu adopsi, yang akhirnya nanti mengambil keputusan dia akan berinteraksi dengan teknologi atau tidak gitu. Yang saya khawatirkan nih, mohon maaf ya bagi para petani khususnya pada Indonesia, kita ini harus cerdas intinya, kita harus pintar bahwa kita bertani ini jangan sampai merusak, tapi kita harus juga memelihara, menjadikan tanah kita subur, terus juga tanamannya sehat, dan lingkungan di sekitar itu akan jadi aman. Jadi tidak berbahaya, baik untuk kita, kehidupan kita, juga makhluk yang lain ada di muka bumi ini. Jadi untuk pendeteksian ya berarti Ya. Pak ya, untuk pH berarti kita menunggu ya Pak? Menunggu menit, Pak? 3 menit lah. 3 menit. 3 menit. 5 menit ya. Oh jadi bergerak ya? Dia akan bergerak. Jadi Bapak Ibu ini kita lagi pendeteksian untuk kadar dari tanah. Yang ini sekarang adalah tanahnya gambut. Kalau di pH Riau, ini untuk mengukur pH dulu. pH gambut seperti apa di sini? 6,5 ya. 6,5. Kita ngikutnya dari kesini kan Pak? Ya. Masih bergerak kok, masih bergerak. Masih. Kurang dari 6,5 gitu kan. Ini kemarin sudah disemprot ya Pak ya? Ini tanahnya udah semprot ke farming ya? Iya, udah ada perubahan berarti. Ini kita lihat untuk kadar mineralnya tanah untuk tanaman sawit itu masih bergerak ya Bu. Ada di angka mendekati 4 ya, 3,5 ya. Ya ini yang di bawah Bu, yang dibaca Yang di bawah. Iya. Mendekati ke ideal. Artinya kan di Mendekati ke tengah-tengah ideal. ideal. Oke. Kita juga cek kadar untuk air pengenceran untuk penyiraman kepada pokok. Nih pH-nya berapakah? Masya Allah, Bagus. ternyata bagus. Bagus, Walaupun airnya payau di Riau, kebanyakan untuk di lahan Apa ini karena habis banyak hujan ya kali ya? bisa jadi Pak. Habis hujan juga. Karena habis hujan, air mengalir terus itu di depan, pH-nya ideal mendekati 7. Kita lihat mineralnya Mineralnya bagaimana. ini merah. Touch sebentar, insya Allah dia bergerak terus tuh. Dia terus bergerak ya. Iya, bergerak Pak. Jadi butuh antara waktu 2-3 menit karena alatnya yang bekerja. Jarumnya bisa dilihat bergerak. Tuh. Gerak terus. Kita lanjutkan, kita akan buat aplikasi bagaimana cara pembiangan yang baik dan benar, dipandu oleh sama Pak Haji Makmunir. Silakan Pak. Ini ada, saya jelaskan dikit, yang ini air hujan yang sudah kita tampung kemarin, kebetulan hujan kita tampung, ini udah 1 liter. Terus kita ada
molase tetes tebu, nanti tinggal kita campurkan terus dengan pupuk eco farmingnya. Ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih Mbak Debbie. Saya akan mengulas kembali tentang bagaimana kita bikin larutan ya, eco farming ini dari air hujan ya. Air hujan ini sangat bagus dikarenakan apa? Karena di dalam air hujan itu biasanya sudah mengandung unsur hara nitrogen. Apalagi kalau pas hujan itu banyak petir ya, atau kilatan api, itu kuasa Allah, itu kilatan api itu super power, itu bisa merubah gas nitrogen menjadi nitrat yang akan terbawa oleh air menjadi air yang sangat subur. Makanya kalau dengan air hujan itu tanpa dipupuk aja sudah bagus dengan air hujan itu, apalagi tambah pupuknya lagi. Jadi ini ada tambahan nitrogen nantinya. Oke, satu. Terus kedua, ini molase ini kelihatannya kayak kecap ya. Nah, Madu dibilang. madu boleh ya kan. Molase ini juga merupakan limbah dari pabrik tepung biasanya, dan ini banyak mengandung gula yang bisa menjadi makanan atau nutrisi bakteri ya. Jadi kalau ini disatukan di mix itu akan sangat bagus. Masya Allah, Ya, apalagi kita punya produk eco farming ini ya, selain mengandung pupuk, nitrogen, fosfat dan kalium sudah ada di sini, pH-nya juga normal, dan kandungan organiknya paling tinggi saat ini. Nah, kalau itu dikombinasi begini nanti akan luar biasa, nanti bisa dilihat hasilnya Pak Haji ya. Oke, kita tidak berlama-lama lagi. Jadi cara prakteknya minta dibantu nih Mbak Debbie ya. Iya, siap, Pak. Ini anggap ini 1 liter ya, ada ya, Udah 1 liter. 1 itu liter. sudah, ya. Nah, ini nanti dilarutkan dengan satu. Buka ya? Ya, silakan dibuka tuh. Masih di dalam kotak Bapak Ibu. Nah, sekarang kita udah pakai barcode ya Bapak Ibu. Oke, izin ya Pak. Ini Silakan, jangan sampai kena tangan ya. Jadi cukup diremukkan ataupun diinikan di dalam. Nah, begitu. Bakterinya kasihan. Allah Akbar. Tidak apa-apa. Shake it dulu ya Pak. Nah, jadi kocok-kocok dulu biar bereaksi. Nah, bedanya gini Bapak Ibu sekalian, ini kan hasil pelarutan eco farming dengan air hujan. Nah, apabila kita mau untuk tanaman semprot ke daunnya, seperti ini kan masih bisa disemprot daunnya Pak ya, belum terlalu tinggi, itu bisa. Itu cukup 15 menit aja Pak, dikocok begini, dibiarkan 15 menit sudah bisa diaplikasikan. Nah, kalau khusus untuk ke tanah, ini ada perbedaan. Perbedaannya karena untuk tanah itu kita butuh bakteri yang mampu merestorasi kesuburan tanah ini, butuh makan, butuh supaya mereka persiapannya lebih bekerja maksimal, itu di fermentasi minimal 1 hari 1 malam, standarnya 3 malam. Ya. Terus bagaimana kalau dengan lebih dari 3 malam? Bisakah? Bisa. Bisa, mungkin ini bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun pun nggak masalah, sepanjang ininya tertutup rapat ya. Ketika ada reaksi ini ada gas, nah ini dia udah mulai ada gasnya nih. Ini dibuka pelan-pelan aja supaya anginnya keluar saja. Nah, terus akan lebih baik lagi pakai selang. Selang supaya tekanan udara di dalam ini bisa keluar melalui selang. Tapi jangan lupa ujung selang yang satu laginya itu diinikan ke air, Bu. Supaya nanti udara itu akan kelihatan keluarnya ada seperti gelembung udara dalam air. Nah, kenapa pakai air? Supaya tujuannya bakteri dari luar tuh nggak bisa langsung masuk lewat selang, dia akan terhambat dengan air dulu.
Oke. Terus untuk penyimpanan yang lama ini juga karena ini dari air hujan ya, tidak mengandung gula. Nah, lain cerita kalau pelarutannya dengan air kelapa atau tebu, kita nggak usah tambah ini, nggak masalah. Nah karena ini pakai air biasa, air hujan, ada baiknya digunakan tambah molase. Berapa ukurannya molase ini kan? Pasti bertanya nih, ya. Itu 10% dari jumlah volume larutan. Jadi kalau misalnya larut 1 liter, berarti 10%-nya berapa? 100 mili. Ya, jangan sampai salah nih. 10 apa 100, jangan seliter lagi. Ya, 100 mili. Boleh Bu Devi nanti dibuka langsung tapi ini buat tanaman ya? Apa buat lahan? Buat lahan, Bu. Buat lahan. Lahan ya. Buat apa? Menyemprot. Bapak lahannya belum kan? Belum disemprot? Belum Ini ya. nanti kalau kita pakai molase. Kalau baiknya untuk biopori pakai pakai molase. ini molase. Ya. Kita ukur 10 mili aja kira-kira aja ya. Ya, baik. 100 mili. Ya, 100 Pak. Udah? Ini maksudnya kan dia masih ngendap. Yang di bawah berarti. Lagi kah? Sudah kan? Cukup 100 mili ada nggak kira-kira? Udah nih. Jadi kan di sini ya. 2. Nah ini akan bereaksi lagi. Kemarin kita cek ya, molase itu luar biasa nih. Kemarin terangnya hampir sama dengan air kelapa. Bapak hadir ya kemarin ya. Nah, Stoknya tinggal dikit, Pak. apa ya? Stoknya tinggal dikit. Ya nanti bisa tambah lagi. Kalau misalnya tidak ada molase air kelapa aja nggak apa-apa, sama aja ya. Sama aja. Ya. Jadi bagaimana keputusan para petani saja Ya. ya Pak ya, bagaimana Ini mana sudah yang bisa larutan didapat. ini kita nanti aplikasikan untuk ke biopori ataupun ke tanah lah ya, minimal ke tanah, tujuannya supaya bakterinya akan bekerja maksimal ketika mengandung larutan gula ya. Gula yang baik itu adalah gula yang alami ya, bukan gula buatan. Tapi saya bukan berarti gula yang lain tidak boleh, silakan saja ya. Oke, itu saja dulu. Jadi, Pak, Ya boleh Pak. berapa tub untuk satu Tangki? Satu tangki. Oke. Untuk penyemprot ini ya, terutama ke daun, itu dibutuhkan. Saya mau tanya dulu sebelum saya menjawab, saya tanya dulu Pak. 1 hektar ini Bapak butuh berapa tangki? 10. Nah, bagi 10 itu berarti per tangkinya adalah 100 mili, Pak. 100 mili. Nah, ukuran ini kan model lama ya. Model lama ini kalau misalnya kita takar, ini sama dengan ukuran 40. 40 kalau ini. Kalau yang baru bisa 50. Ya. Berarti 3 ini. 3 top. Enggak, kalau pakai ini sekitar 2 tub setengah. Ya. Nah, dituangkan ini 2 tub setengah. Kalau yang baru itu ada ukurannya, Pak. Itu satu ini 50. Kalau untuk apa? Ke tanah untuk biopori. Nah, biopori itu ngitungnya itu 6 tub atau 6 liter ini ya dibagi jumlah pohon. Nah, kita ambil standar 1 hektar itu 100 pohon. Berarti satu pohonnya ada 60 mili. Kalau satu pohonnya 4 lubang, berarti satu lubangnya adalah 15 mili. Pengencerannya berapa dengan airnya misalnya? Itu bisa 1,5 liter atau 3 liter. 3 liter ya, satu Ya, jatahnya ya. satu toko berarti Sebenarnya ya, itu 3 ya. untuk pengencer itu bisa dengan konsentrasi 5 mili per 1 liter atau 10 mili per 1 liter. Jadi kalau 15 mili kita asumsi konsentrasi adalah 5 mili per 1 liter, berarti ini butuh 3 liter. Kan 4 lubang. 4 lubang. Nah, jadi satu lubangnya bisa 1,5 liter atau 3 liter ya, ininya pengencerannya. Cuman tidak cukup di situ Bu, untuk bisa memaksimalkan ya. Untuk biopori, khusus biopori ya, itu harus ada juga di lubang itu kita tambahkan bahan organik seperti dari kotoran hewan
dari daun-daun atau bekas tanaman. Mungkin kalau kelapa sawit ada istilah jangkos, Pak. Tahu jangkos? Kulit dari bekas apa? Ini kalau udah dari pabrikan kan ini dibuang, itu bisa juga untuk ampasnya, ampas dari kelapa sawit jangkos. Atau mungkin ada daun-daunan juga boleh gitu kan. Intinya sesuatu yang bisa didaur ulang. Bahkan rumput aja kalau kita bersihkan, masukkan ke situ nggak masalah. Nah, sampai benar-benar nanti di dalam lubang itu sudah banyak bahan organik. Nah, kita tambahkan tadi kurang lebih 15 mili per lubang. Nah, plus tambah pengeceran bisa 1,5 atau 3 liter per lubang. Nah, dengan cara biopori ini sebetulnya Bapak ini nanti sudah membuat pabrik pupuk di setiap pohon. Untuk pengontrolannya, apakah nanti biopori berapa kali? Sekali nih saya harus kontrol lagi atau kita ulang lagi. Paling tidak 1 bulan kita cek. 1 bulan. Kalau 1 bulan itu bahan-bahannya udah menipis ya kita tambahkan lagi ya. Kadang-kadang awalnya bisa 1 bulan sekali, ke sana bisa 2 bulan sekali. Sampai 1 tahun tuh mungkin bisa 9 kali lah. Ya. 1 tahun. Jadi itu teknis biopori itu paling efektif ya menurut saya itu. Kenapa? Karena itu langsung ke akar. Dan salah satu fungsi tanaman yang bisa menyerap unsur hara yang paling utama adalah akar. Ya, akar itu nomor 1. Kalau daun itu nomor 2. Ya. Saya tambah Pak, gini ada beberapa pertanyaan dari petani yang mempunyai lahan, misalnya dalam 1 hektar itu mereka biasanya pemupukan itu 3 kali dalam setahun. Nah, dengan standarnya kita pakai yang eco farming, baiknya itu berapa Pak untuk melihatkan hasil biar, karena kan kalau mereka kan bisa lihat lagi intinya dengan kos pengeluaran. Kalau kita pakai eco farming, apakah betul memproduksi harga kita lebih kita tekankan? Nah, sepertinya kalau pakai pupuk yang lain, mereka kan banyak komplainnya tuh, yang untuk buah seperti ya pakai lagi, yang untuk ini pakai lagi gitu. Mungkin Bapak bisa jelaskan kalau misalnya dalam apalagi kalau sawit gitu, mereka biasanya 3 kali pemupukan dalam 1 tahun. Nah, kalau dengan pakai eco farming, bagaimana dengan cara yang maksimal dan lebih baik seperti itu? Bisa Bapak jelaskan? Oke. Bu Depi, ini pertanyaan yang sering terjadi ya di petani, suka bertanya biar baik itu berapa jumlah takarannya, termasuk yang paling sensitif itu biayanya. Ya. Makin sering ya otomatis ya makin biaya pun makin besar. Biasanya kan seperti itu. Cuman kita juga akan bisa menghitung kembali ketika kita akan lihat biaya yang kita investasikan, misalnya kayak Pak Haji Jurkana ini investasi beli pupuk misalnya eco farming dalam 1 hektar katakanlah 10 tub ya Pak ya. Nah, kalau 2 hektar berarti 20 semuanya Pak ya. Nah, Bapak bisa hitung tuh biayanya berapa. Nah, kita untuk pemupukan ini 1 siklusnya itu 5 kali. 5 kali. Ya mulai dari paling tanah dulu. Nah, nanti untuk keempat kalinya di daun. Kalau emang daun masih kejangkau Pak. Kalau nggak kejangkau kita tanah lagi nggak apa-apa. Rentangnya 15 hari sekali. Nah, itu 1 siklus. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ibu pertanyaannya kok sampai 3 kali? Itu yang kimia mungkin maksudnya. Yang kimia ya. Oke. Masalah pemupukan berapa kali itu sebenarnya tergantung dari kondisi lahan. Kembali lagi, saya katakan kalau lahannya udah subur ngapain harus berkali-kali? 1 kali saja kalau emang itu ini sempurna, kita tinggal menikmati panen Pak. Iya kan? Nah, maka dari itu untuk berapa kali dan sebagainya, saya kembali pada tanaman aja nanti kita lihat, ya. Soalnya bisa aja 1 tahun sekali pun bisa. Kalau Bapak pengen puas mau 2 kali setahun, boleh. Jadi intinya pemupukan ini dalam rangka paling pertama itu merawat tanah itu tetap subur bagaimana. Yang keduanya menambahkan. Mengikuti standarnya kita yang di awal itu kita butuh memang bocoran, walaupun setelah kita lihat pH-nya kan beberapa petani kan pasti lihat dulu nih dengan alat yang tadi. Kalau misalnya pH-nya kurang, berarti kan yang standar yang kita 6 yang kalau misalnya untuk tanaman keras itu berarti kita berlakukan gitu kan. Seperti itu. Oke, mungkin bisa terjawab buat Bapak Ibu para petani yang
menginginkan bagaimana sih sebenarnya dalam 1 hektar, karena kos untuk biaya pemupukan, biaya untuk pengangkatan atau bagaimana ini kan mereka punya hitungan tersendiri. Jadi bagaimana cara hematnya kita dipakai eco farming. Berkait efisiensi ya, efisiensi. Terkadang orang itu baik petani maupun siapapun ya, itu bicara pasti biaya itu di awalnya Pak, investasinya. Saya mesti berapa tub, mesti berapa biaya yang saya keluarkan di awal. Tidak pernah membayangkan berapa yang saya dapat nanti hasil. Memang betul siapapun tidak akan tahu berapa prediksi untuk dapat di pendapatan yang akan kita peroleh dari tanaman yang kita tanam. Tapi juga jangan kita terlalu takut. Kalau kita sudah yakin bahwa produk itu produk bagus, ya, dan saya sendiri sudah membuktikan di padi, khususnya di daerah Jawa sana, ya, dengan investasi yang sama, ya anggaplah kita kalau misalnya di sana itu per hektar ketemu 10 juta, ya, kita coba dengan eco farming, itu yang tadinya 8 ton itu, atau biasanya itu paling tinggi 8 ton, itu bisa 10 ton, itu udah luar biasa. Artinya yang tadi dikatakan biaya di awal itu, mungkin saat kita awal menghitung kayaknya besar sekali gitu ya. Tapi ketika hasilnya melimpah, yang tadi kelihatan kecil. Efeknya nanti. Nah, makanya keyakinan itu perlu. Keyakinan, harapan tetap pelihara, dan banyak-banyak kita berdoa ya. Semuanya itu Allah yang memberikan rezeki. Berarti dicoba dulu ya Dicoba Pak, berani dulu. mencoba, hasilnya mungkin insya Allah maksimal ya Pak. Karena ada petani begini Bu, petani itu Pak, kan ada petani yang selalu irit banget, pupuk aja belinya sedikit gitu ya. Saking pengen hematnya irit, hasilnya pun tidak banyak juga. Ya itu kan nanti akan ketemu berapa input dan outputnya, iya kan? Boleh hemat, tapi kalau hasilnya juga nggak terlalu banyak, ya hematnya kebangetan itu, jadinya nanti nggak akan pengaruh apa-apa. Nah kita ada batas maksimalnya dong, ya kan? Maksimal tuh misalnya standarnya pakai eco farming misalnya 10 tub per hektar, ya sudah. Nah kita lihat hasilnya, kalau hasilnya dengan pupuk kimia misalnya cuma 7 ton kalau di padi atau di sawit saya nggak ngerti ya, nanti sawit saya belum pernah nanam sawit soalnya. Kita contoh di padi. Nah dengan biaya yang sama ya, kimia 7 ton kita lebih tinggi. Berarti kan tadi yang tadinya sama itu bisa lebih kecil biaya dibanding kita hasil lebih tinggi. Nah ini yang perlu dibuka mindsetnya, bahwa kita akan menjadikan biaya itu kecil atau hemat ketika hasil juga melimpah. Yang jadi masalah itu biaya udah besar hasilnya kecil, itu yang jadi malapetaka. Nah mudah-mudahan dengan eco farming ini yang sudah banyak dibuktikan hasilnya maksimal ya, dengan biaya yang minimal. Itu ya, makanya saya membuat satu visi yang sangat luar biasa. Dengan eco farming insya Allah lahan kita tetap subur dan petani akan makmur. Dan lahan ini menjadi investasi awal. Bagaimanapun suatu dasar yang harus kita pegang. Tanaman akan bicara nanti dengan adanya lahan kita sudah subur. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplikasi lagi Untuk penyemprotan. ke daun ya. Kita butuh untuk 1 tangki itu 2,5 tub ini ya. 100 mili. 1 tangki 2 tub setengah. 10 ya. Kacau. Kata apa? Kurang lah. Ya, dua itu 2,5 ya. Nah, baru 1 tangki nanti 10 kan kali 10. Makanya perkembangannya kalau kurang ya nggak begitu kelihatan nantinya. Kita masukkan Udah, tergantung habisnya ini tangki. Paling sekitar 15 10 liter ya. 10 batang Oke. ya. Siap, action Pak De. Apa ya? Daun ya Bu. Molase. Daun.
lihat itu karena pokoknya masih bisa terjangkau untuk penyemprotan, jadi bisa maksimal untuk menyemprot di dahannya. Sekali lagi, jika pohonnya sudah tinggi atau umurnya sudah lebih dari 5 tahun, itu bisa kita penyemprotan ya di pangkal pohon, ya di pangkal akar dan di tanahnya langsung. Selamat mencoba Bapak Ibu. Lahan subur, petani makmur, berkah. Salam sinergi, go berkah, no riba. Bapak Ibu, hari ini agenda kita sudah terlaksana. Bagaimana cara pendemplotan yang baik dan benar, tepat sasaran, tepat ujinya. Insya Allah hasilnya juga akan mendapatkan hasil yang maksimal, Insya Allah. Nah, mungkin sedikit lagi, mungkin ada tambahan dari Pak Mamunir ataupun dari yang punya lahan, Pak Haji Zulkarnain juga memberikan sedikit testingnya karena sudah pemakaian aplikasi eco farming. Yang ini yang kedua ya. Seperti itu, alhamdulillah kita sudah melakukan tadi bagaimana cara pembiangan, bagaimana cara bikin sistem biopori, apa saja penambahan-penambahan, dan bagaimana untuk tadi kosnya seperti apa sudah terjawab sudah. Insya Allah yakinnya kita lagi bagaimana cara meyakinkan para petani untuk beralih ke pupuk organik eco farming. Silakan Bapak, mungkin ada penambahan sedikit lagi. Bagaimana caranya kita penggunaan atau bagaimana lagi nanti kedepannya di eco farming lebih baik lagi atau bagaimana kita. Silakan Pak. Baik Bu Devi, terima kasih semuanya ya. Kita bisa silaturahim ke lahannya Pak Haji Zulkarnain. Beliau ini luar biasa, petani yang cerdas. Cirinya apa? Mau coba eco farming, masalah itu aja, ya kan? Berani Kalau yang mencoba belum ya, Pak. pakai eco farming, insya Allah nanti menyusul lah ya. Iya, Kita insya akan Allah. terus Kita doakan mereka supaya mereka betul-betul kedepannya, saya yakin eco farming ini menjadi satu hal yang wajib. Amin. Kenapa Pak? Saya katakan hal yang wajib. Bapak mau kan tanahnya subur terus? Mau Pak. Iya. Mau. Terus panennya terus melimpah kan? Amin. Itu kan impian semua petani. Ya, Maka dari itu saya terus terang aja, closing ini yang terpenting bagaimana petani tersenyum bahagia nantinya. Ya, Ya, Pak. sekarang udah kelihatan tersenyum Bapak nih. Amin. Wah, ya kan? Nah, Ya, Pak. maka dari itu mudah-mudahan apa yang dikatakan bahwa eco farming itu menjadikan lahan subur dan petani akan makmur itu akan terwujud. Amin. Satu persatu akan terus tertular ke petani yang lainnya. Amin, ya. Oke, Ya, ya Pak ya. ya, Pak. Bapak yakin dengan eco farming? Yakin, Pak. Yakin sekali. sekali. Ya, tinggal kita banyakin berdoa ya Pak ya. Amin. Ikhtiar Oke. terus ya Pak. Oke. Tidak, untuk ini mungkin sedikit berbagi pengalaman Bapak ini. Bagaimana kok bisa langsung Beralih. hati Bapak langsung tertarik ke eco farming? Pasti ada sebab-sebabnya dong. Ya. Oke Bapak silakan. Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertariknya sama eco farming. Dulunya saya nggak pernah percaya pupuk-pupuk yang lain. Ternyatanya saya coba ke cabai saya. Pertamanya udah mati. Itu di Habis cabai ya Pak. di Awalnya di cabai dulu ya, di belum cabai. ya. Awalnya di cabai. Habis itu saya semprot dengan eco farming. Alhamdulillah pucuknya mulai naik lagi. Juga urat udah bagus. Sekarang udah panen raya saya sekarang. Itu Cabenya ya? cabenya. Itu makanya saya yakin kepada eco farming. Itu diberikan teman saya sama si Muhammad Tahir. 1 saya coba ke cabai saya. Alhamdulillah memang eco farming mantap. Itu makanya saya berpindah kepada eco farming. Dengan saya sekarang, dengan saya udah 1 kali, udah 2 kali, dengan sekarang saya aplikasikan dengan eco farming. Alhamdulillah saya udah mulai nampak pucuk dengan mudanya, hijaunya. Itulah makanya saya tertarik sama eco farming. Eco farming mantap. Eco farming, lahan subur, Lahan subur, petani yang makmur, berkah ya Pak ya. Berkah. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Devi, Siap, semuanya Bapak. Bunda Fitriani, juga Siap, Pak Jolken. siap. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, kami akan kembali ke Jakarta. Ya. Mudah-mudahan kedatangan kami ini membawakan berkah. buat Amin, kita amin. ya. Amin, ya Ya, Allah, amin. hujan pun semalam itu dari rintik-rintik Pak. Ya kan, tandanya kita insya Allah diberi ridho sama Allah ya Pak ya. Amin, amin. Kami Terima juga kasih. terima kasih banyak kepada Bapak yang telah datang dari Jakarta untuk membimbing kami
kami ke Pekanbaru. Alhamdulillah itu suatu pengalaman bagi kami semua. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kami sebagai petani berkah, lahan subur, Petaninya makmur berkah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah hadir di sini. Kita tutup agenda kita hari ini. Terbentang luas kekayaan Eko dan seisinya. Salam sinergi. Kita coba Salam sinergi. Assalamualaikum. kehidupan bersama. Dan ada yang cabut kasih di MTR Eco Farming. Bagus lagi dia. Para petani layak bahagia. Nah hasil kebunnya melimpah. Dan penghijauan di mana-mana. Sudah layaknya kita bersyukur saja. Satukan visi, kuatkan misi, demi kehidupan yang lebih hakiki. Satukan pikir, kuatkan rasa, demi kehidupan yang lebih berkah. Dengan Eco Farming alam kembali indah. Dengan Eco Farming hasil bumi melimpah. Berkat Eco Farming petani hidup berkah. Karena Eco Farming bumi pun subur, petani makmur, jaya Indonesia. Dengan Eco Farming alam kembali indah. Dengan Eco Farming hasil bumi melimpah. Berkat Eco Farming petani hidup berkah. Karena Eco Farming bumi pun subur, petani makmur. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Sulu Tani Cerdas dan Terampil. Eco Farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.